Media dengan NPM 251000052 dan balik lagi di kewarganegaraan. Jadi hari ini mungkin mungkin hari ini adalah video terakhir Amel karena ini adalah materi terakhir yang harus Amel bahas di video kali ini. Jadi kali ini Amel bakalan bahas mengenai semua materi apa yang aku ketahui di semester 1 kali ini. So, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Oke, kali ini aku membahas tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan. Nah, hal ini tuh membahas peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan membentuk sikap cinta tanah air, kesadaran hukum, serta tanggung jawab sosial. Pendidikan ini menanamkan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat kebangsaan agar warga negara mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Sebenarnya ini aku tulis ulang di PPT, jadi kalau mata aku tertuju ke sini berarti aku lagi lihat PPT karena kalau lihat buku kan gak enak juga ya, karena aku lihat buku terus, jadi aku masukin ke PPT ya Bapak, mohon maaf sekali. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada warga negara cerdas di era digital. Nah, sebenarnya ini tuh tentang, kalau nggak salah itu tentang post-truth ya teman-teman. Nah, ini tuh aku jelasin ya. Nah, warga negara cerdas di era digital adalah warga negara yang mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab di era digital. Nah, kecerdasan warga tidak hanya diukur dari kemampuan teknologi, tetapi juga dari etika bermedia, literasi digital, serta kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax atau provokasi. Hal itu tuh udah dibahas kalau nggak salah di materi post-truth, pokoknya waktu itu aku pernah bikin post-truth teman-teman. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan. Namun juga wajib mentaati hukum, terus menghormati hak orang lain, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan persatuan bangsa. Oke, lanjut. Nah, negara dan konstitusi yaitu menjelaskan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan konstitusi itu sendiri menjadi hukum dasar yang mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak warga negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Next, ada pendidikan demokrasi dan demokrasi Pancasila. Nah, ini tuh sebenarnya dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi aku jelasin dulu tentang pendidikan demokrasi. Nah, pendidikan demokrasi bertujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi rakyat dalam kehidupan politik dan sosial. Nah, melalui pendidikan demokrasi, warga negara diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat, bermusyawarah, serta menyelesaikan masalah secara damai dan adil. Yang kedua, ini ada demokrasi Pancasila yang aku jelaskan tadi. Nah, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial. Demokrasi ini menekankan keseimbangan antara hak dan individu dan kepentingan bersama, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persatuan. Nah, ini tuh jadinya guys, dua hal yang berbeda ya guys. Jadi pendidikan demokrasi dan demokrasi Pancasila. Next, ada reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Nah, berkaitan dengan upaya memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis, transparan, dan adil. Penegakan HAM bertujuan untuk melindungi martabat manusia, serta menjamin kebebasan dan keadilan bagi seluruh warga negara yang tanpa diskriminasi ya. Ya, yang selanjutnya ada bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Bela negara juga tidak hanya dilakukan melalui pertahanan militer, tetapi juga melalui pengabdian sesuai profesi, menjaga kesatuan, dan menaati hukum. Selanjutnya ada etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, hal ini menekankan pentingnya perilaku yang berlandaskan nilai moral, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Etika menjadi pedoman agar penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial berjalan secara bermartabat. Selanjutnya ada wawasan Nusantara. Kalau nggak salah, Bapak pernah menjelaskan wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara. Wawasan ini bertujuan memperkuat persatuan nasional di tengah keberagaman suku, budaya, dan wilayah. Kalau nggak salah ini sudah dijelaskan oleh Bapak, dan ini aku sesuaiin dengan catatan aku, jadi kalau misalnya kurang mohon maaf Bapak. Nah, yang terakhir itu materi di sesi 14, kalau nggak salah 14 atau 14, maaf Bapak kalau salah. Nah, ini adalah tentang filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila itu pernah dibahas di kelas waktu itu. Nah, ini tuh menjadikan Pancasila sebagai dasar pemikiran dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini aku buat kesimpulannya agar saya merangkum semua materi yang Bapak jelaskan di kelas.
Kesimpulannya, secara keseluruhan yang saya dapat dari kelas itu materi pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari kesadaran hak dan kewajiban, pemahaman negara dan konstitusi, hingga penerapan demokrasi Pancasila dan penegakan hak asasi manusia. Di era digital, warga negara dituntut untuk bersikap cerdas, beretika, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, sekaligus tetap menjunjung nilai moral dan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Menegaskan pentingnya persatuan, keutuhan wilayah, serta kesiapan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Sementara bela negara menjadi wujud nyata kecintaan terhadap tanah air. Seluruh materi tersebut berlandaskan pada filsafat Pancasila yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, dan berorientasi pada keadilan sosial. Yang terakhir, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan oleh Pak Subelo memberikan pemahaman yang sangat bermakna dan mudah dipahami. Khususnya pada materi-materi fundamental seperti Pancasila, demokrasi, hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban warga negara, hingga ketahanan sosial. Ketahanan nasional. Memori saya habis, jadi ini baru tadi bisa di-cut, maaf. Cara beliau menjelaskan materi secara runtut, konseptual, dan dikaitkan dengan realitas kehidupan berbangsa di era digital membuat proses pembelajaran terasa hidup dan relevan. Nah, sebenarnya Pak Subelo itu jujur sangat enak untuk didengar, terus mudah dipahami karena beliau mengibaratkan dengan situasi yang terjadi di Indonesia sekarang, seperti misalnya tentang demokrasi gitu, kenapa, dan berkaitan dengan Indonesia saat ini begitu. Saya sangat menyukai gaya mengajar Bapak Subelo, tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Beliau mampu membangun suasana kelas yang kondusif, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan tanggung jawab kebangsaan. Pembelajaran yang beliau berikan tidak hanya menambah pengetahuan saja, tetapi juga membentuk sikap dan karakter sehingga sangat berkesan dan bermanfaat bagi saya. Dan menurut saya Pak Subelo itu terkadang banyak so far so good tuh, so fun, karena beliau tuh enggak yang benar-benar belajarnya tuh tegang guys, karena Pak Subelo tuh kalau menjelaskan sambil bercanda-canda, terus kita dikasih materi yang benar-benar kayak harus bertanya jawab. Nah, di sini juga saya mau menjelaskan bahwa yang dimana dulunya itu saya tidak mampu untuk berkontribusi untuk kayak menjadi kayak pendebat handal atau yang benar-benar bisa presentasi maju ke depan. Itu saya sebenarnya nggak bisa waktu SMA dulu. Tapi semenjak Pak Subelo dari awal pengen muridnya atau mahasiswanya untuk menjelaskan atau presentasi gitu untuk maju ke depan biar kayak menumbuhkan rasa percaya diri mungkin, maaf ya Pak. Tapi menurut saya tuh berarti banget karena waktu saya kemarin presentasi saya gak gugup, sumpah memang gak gugup, karena kayak Pak Subelo tuh kayak meyakinkan banget, karena Pak Subelo bilang untuk lebih ke percaya diri, dan itu kan juga termasuk nilai dari Bapak ya. Dan segitu dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video lainnya guys.